Hal pertama yang harus ditanamkan pada dirimu adalah hierarki di rumah ini, kata Min Kyu. Hierarki yang dimaksud Min Kyu adalah sistem kasta terhadap barang-barang ia cintai. Yang menduduki tingkat paling tinggi adalah penggaruk punggung yang diberi nama Pretty One. Pretty Two adalah mesin vakum model lama, dan Pretty Three adalah mesin vakum yang baru-baru ini berulang tahun. Min Kyu menjelaskannya sambil tersenyum bangga, tapi Jia malah merasa aneh dengan itu semua. Aji 3 berkata, aku juga akan menjadi Pretty. Tapi Jia malah bertanya, dengan kata lain, aku berada di level yang sama dengan penggaruk punggung dan mesin vakum. Min Kyu berkata, tidak, mereka di atasmu. Dengan membuatku senang, kau akan mendapat poin. Hasilkan poin sebanyak mungkin, sehingga kau bisa dipanggil Pretty dan akan mencapai level hierarki mereka. Lalu aku akan merayakan ulang tahunmu. Dalam hatinya, Jia menyebut Min Kyu sinting. Untuk semua benda, ulang tahunnya adalah hari pembeliannya, lanjut Min Kyu lagi. Di gudang yang sekarang sudah menjadi laboratorium, Baek Hyun tertawa melihat itu semua. Lalu tiba-tiba perutnya terasa sakit. Saat Baek Hyun ke toilet, di sana sudah ada Hoktal dan Pai yang mengantri, dan di dalam toilet sudah ada Sanip. Baek Hyun bertanya kenapa semuanya sakit. Pai lalu menduga itu adalah akibat kari kadaluarsa yang mereka makan kemarin. Kari, tidak mungkin. Dia makan 2 bungkus kemarin, kata Baek Hyun sambil menahan perutnya yang mulas. Selanjutnya, Min Kyu menjelaskan bahwa ada beberapa tempat suci di rumahnya, yang bahkan lebih keramat dari hierarki, yaitu kastil kartu remi, loker besi, action figure. Min Kyu melarang Jian menyentuh itu semua. Dia pura-pura tersenyum. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang desain rumah ini. Ikuti aku, kata Min Kyu. Saat akan mengikuti Min Kyu, tiba-tiba perut Jia mulai terasa sakit. Kenapa perutku sakit? Aku tidak minum-minum semalam, kata Jia dalam hati. Sanip akhirnya keluar toilet masih dalam keadaan sakit perut. Pai memegangi Hoktal dan menyuruhnya berjanji agar menyelesaikannya dengan cepat. Baek Hyun lalu berkata pada Sanip agar menyampaikan pada Jia, bahwa ia harus bertahan bagaimanapun caranya. Sanip mengerti, tapi setelah beberapa langkah, Sanip merasa tidak sanggup menahannya jadi ia ikut mengantri di belakang Baek Hyun. Sanip bahkan menggunakan sapu untuk membantunya menahan sesuatu yang akan keluar. Min Kyu menjelaskan tentang dapur, tanpa menyadari Jia yang berusaha menahan rasa mulas di perutnya dengan menutup mulut dan terus berputar-putar. Jia melihat kamar mandi. Min Kyu menengok dan bertanya apa yang Jia lakukan. Ia lalu menunjuk suatu ruangan. Jia, ruangan apa ini, Tuan? Min Kyu, hanya aku yang boleh masuk ke sana. Kau tidak boleh. Kemarilah, Min Kyu mengajak Jia melihat foto orang tuanya. Ia menyuruh Jia agar menyimpan informasi mengenai mereka. Kalung yang dicari Min Kyu ternyata adalah kalung favorit ibunya. Seorang manusia mencurinya, aku harus segera mendapatkannya. Aji 3, input ini. Tuanmu paling membenci orang yang berbohong, kata Min Kyu. Hoktal keluar dari toilet, tapi ia akan masuk lagi. Pai melarangnya dan menarik bajunya. Sanip lalu menyerobot masuk ke dalam sambil meminta maaf. Yang lain mulai terjatuh duduk saking lemasnya. Aku senang kau adalah robot. Kau tidak akan menipuku. Input ini juga, kata Min Kyu sambil menunjukkan foto 2 anak kecil. Aji 3 bertanya harus ia beri nama apa foldernya. Dia bertanya siapa nama anak perempuan dalam foto itu. Dia cinta pertamaku, belum selesai Min Kyu menjelaskan, terdengar suara. Tuh, Min Kyu terkejut dan mencari asal suara itu. Dia mengumpat, sial. Tapi Aji 3 malah menyimpan kata sial sebagai nama folder foto perempuan tadi. Min Kyu, suara apa itu? Jia, Tuan, kau buang angin. Min Kyu, aku, bukan aku. Jia, ya. Lalu apakah itu aku? Min Kyu bilang tidak mungkin Jia yang buang angin. Jia mengendus dan berpura-pura bahwa baunya tidak biasa. Jia menyarankan Min Kyu untuk mengganti pakaian dalamnya. Haha. Ini aneh. Hai, maafkan aku. Tunggu di sini, kata Min Kyu lalu pergi sambil mencium bau di celananya. Tapi kemudian, Min Kyu keluar lagi dari kamarnya. Aji 3, tuanmu bukanlah orang yang suka buang angin sembarangan. Jia sudah pergi. Dengan hampir merangkak, Baek Hyun menuju ke mic dan menyuruh Jia untuk bertahan. Terlambat, Jia sudah masuk ke toilet dan mulai merasa lega. Kari terkutuk, aku akan membuang semuanya. Min Kyu yang kebingungan karena Jia tidak ada, lalu dikejutkan dengan suara dari toilet. Min Kyu memanjangkan tongkatnya, apa itu hantu? Ia lalu berjalan mendekati toilet. Ia membuka pintu toiletnya dan menemukan Jia dan bertanya apa yang sedang dilakukannya.
Aku sedang bersih-bersih, Tuan, jawab Jia. Flashback. Setelah perutnya lega, Jia merasa toiletnya menjadi sangat bau. Dia lalu mengambil sabun dan parfum untuk disemprotkan di sekitar kloset. Jadi saat Min Qiu masuk, Jia memang sedang bersih-bersih. Min Qiu bertanya apakah ada orang asing masuk ke sana dan juga menanyakan suara siraman air di kloset. Jia lalu menekan tombol siramnya lagi dan berpura-pura menggosok klosetnya. Aku tidak pernah menyuruhmu membersihkan kamar mandi, kata Min Qiu heran. Hoktal yang sudah selesai dikejutkan dengan Jia yang berada di kamar mandi. Min Qiu bertanya apakah tidak masalah jika tangan Jia basah. Baek Gyun memberitahunya agar menjawab kalau Jia bahkan bisa mencuci piring. Kau bohong, kau tidak bisa menipuku di rumahku sendiri, kata Min Qiu yang membuat semua orang panik. Kau tidak bisa menggunakan parfum sebagai alat pembersih. Lihat, ada label Prancisnya di sini. Kau bicara 15 bahasa, apa sensormu rusak? Lanjut Min Qiu. Jia beralasan kalau membersihkan parfum sedang tren saat ini. Min Qiu bilang bahwa parfumnya seharga $1.000. Maafkan aku, jika hanya pakai sabun, baunya tidak mau hilang, kata Jia dalam hati. Min Qiu lalu melihat keringat di pipi Jia dan berjalan mendekat untuk mengeceknya. Namun kakinya terpeleset sabun yang sebelumnya digunakan Jia. Min Qiu senang karena mengira Jia akan membantunya. Tapi ternyata Jia malah menyelamatkan parfumnya dan membiarkan Min Qiu jatuh. Bahkan Jia jatuh tepat di atas Min Qiu. Min Qiu diam terpaku. Jia berusaha berdiri tapi itu malah membuat mereka saling bertatapan. Min Qiu lalu memukul perut Jian dan berteriak agar Jia bangun. Baek Gyun tertawa kecil dan menganggapnya sebagai upaya pembebasan diri yang bagus. Korset Jia terbuat dari titanium. Min Qiu pasti sangat kesakitan, kata Baek Gyun pada Hoktal. Hoktal merespon, itu bagus. Sekarang Min Qiu tidak akan ragu lagi jika Jia adalah sebuah robot. Min Qiu menggunakan kursi pijatnya. Ia memarahi Jia karena dialah penyebabnya dia bisa sakit seperti itu. Jia lalu mematikan kursinya. Haruskah aku meminjamkan tangan robotku? Tanya Jia yang kemudian memijat punggung Min Qiu. Yang dibayangkan Min Qiu sebelum Jia datang adalah bahwa robot itu akan membantunya menggaruk punggungnya, tapi yang terjadi sekarang agak berbeda. Min Qiu lalu memarahi Ji karena lebih memilih menangkap parfum dibanding dirinya. Jia beralasan karena parfum mahal itu istimewa bagi Min Qiu. Min Qiu lalu menyuruh Jia duduk di depannya. Aku manusia. Kau, Jia, robot. Min Qiu, benar, kau robot. Kau mungkin terlihat seperti manusia, tapi kau terbuat dari besi. Tubuhmu bisa menjadi senjata, jangan lupakan itu. Min Qiu mengatakan bahwa Jia harus seperti anjing ada di TV, mengambil resiko untuk menyelamatkan pemiliknya. Min Qiu lalu berlari ke arah dapur. Aji 3 tolong aku, Aji 3. Jia datang tapi dia diam saja. Min Qiu lalu bangun dan protes kenapa tidak menolongnya. Min Qiu lalu bertanya siapa dia sambil melepaskan topeng kucingnya. Kau tuanku. Min Qiu lalu memasang dan melepas topengnya berulang-ulang. Jia, kau kucing. Kau tuanku. Kucing, tuan, kucing, tuan. Min Qiu, hahaha. Jia tuanku tertawa. Min Qiu, aku beri kau 20 poin. Kau adalah pertama menerima poin karena membuatku tertawa. Aku harap kau tetap mengenaliku, walaupun aku mungkin berubah, kata Min Qiu sambil mengelus kepala Jia. Aku berjanji akan menyayangi dan mencintaimu. Jia merasa apa yang diucapkan Min Qiu sangat manis, tapi ia merasa seperti seekor anjing. Min Qiu lalu meminta Jia masuk ke ruangan terlarang tadi dan mengambil sebuah suntikan, jika nanti melihatnya berubah. Jika Jia berhasil mengikuti prosedur darurat dan menyuntikkannya pada Min Qiu, maka Jia akan diberi poin 500 dan menjadi bagian dari Pretty Team. Santa Maria sudah menyelesaikan urusannya di toilet dan merasa lapar sekarang. Lalu di layar terlihat aneka bahan makanan segar. Sanik, wow, lobster. Hoktal, bukankah itu salmon? Baek Gyun, tolong jangan lakukan ini padaku. Sanik, aku mau berbaring di dalam kulkas itu. Tidak ada yang bisa dimakan, kata Min Qiu yang tentu saja membuat Jia dan tim Santa Maria kesal. Jia menawarkan untuk memesan makanan, tapi Min Qiu menolak karena tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Jia mencibirnya, begitu juga tim Santa Maria. Min Qiu membuang beberapa makanannya ke dalam tong sampah. Hal itu tentu membuat yang lain bertambah panas karena kesal Min Qiu seenaknya saja membuang bahan makanan yang lezat dan mahal. Min Qiu berkata, harusnya daging sapi Korea yang aku pesan sudah sampai hari ini. Kepala pelayan yang sedang memasukkan beberapa box ke alat pemeriksa dan tiba-tibanya mesinnya error.
Oh, ini tidak mungkin terjadi, keluh kepala pelayan. Dan terlihat box kiriman Jia yang berisi kalung Min Kyu masih belum diperiksa. Min Kyu memasak, dan tim Santa Maria hanya bisa memandanginya saja. Makanan sudah jadi, dan Jia tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia adalah robot. Min Kyu, bagaimana tuanmu ini? Jia, sangat lezat. Min Kyu, hah, Jia, maksudku mengagumkan. Min Kyu lalu menyuruh Jia menginput tuannya amat sangat mengagumkan. Min Kyu lalu mulai makan, Jia sampai melongo dibuatnya. Sanik tidak bisa melihatnya karena itu menyiksa. Baek Gyun menghibur dirinya dengan mengatakan bahwa makanan itu pasti sebenarnya tidak enak. Jia sangat menyukai makanan, gumam Baek Gyun. Jia berkata bahwa dia akan membuat suasana semakin menyenangkan. Ia lalu memutar musik klasik dan menyalakan gambar pemandangan laut. Baek Gyun memuji Jia karena melakukan hal dengan benar kali ini. Jia lalu berbisik agar mereka menyalakan iklan sistem KM Finance. Apa itu? Tanya Min Kyu yang sedang menggigit lobsternya. Itu adalah iklan untuk kompetensi sistem pendukung KM Finance. Pemenangnya akan mendapatkan $100.000 akan segera diumumkan. Kau bahkan memberikan kontribusi sosial. Kau amat sangat mengagumkan, jelas Jia. Min Kyu, tidak akan ada yang memenangkan uangnya. Jadi matikan saja, Jia, kau yang mencanangkannya dan sudah janji akan memberikan kontribusi sosial. Kau harus menjaga citra perusahaanmu. Min Kyu berkata bahwa ia tidak pernah membuat acara remeh seperti itu. Dia juga berpikir bahwa pesertanya adalah para penipu. Min Kyu tidak bisa menjawab Jia yang bertanya orang seperti apakah Min Kyu yang tidak mau berpartisipasi di acara kecil. Min Kyu balik bertanya mengapa Jia menanyakan hal itu. Aku hanya ingin mengenalmu lebih baik, Tuan, Jia beralasan. Flashback, Min Kyu mengingat saat Baek Gyun berkata bahwa tingkat akurasi pengamatan AJ3 akan semakin tinggi jika hanya fokus pada satu orang. Min Kyu akhirnya setuju untuk membiarkan Jia mengenalnya lebih dalam. Pertama, aku kaya, aku sangat kaya, aku punya banyak uang dan tidak merasa bersalah jika menyombongkannya. Jia, apakah itu dirimu? Min Kyu, bukan. Aku adalah pimpinan yang memiliki kekuasaan penuh di KM Finance. Aku bosnya. Jia, apakah itu dirimu? Min Kyu kebingungan untuk mendeskripsikan dirinya sendiri. Lalu ia melihat mesin vakum yang sedang bekerja, kemudian berkata bahwa seharusnya Jia tidak bicara seperti itu padanya. Tidakkah kau lihat, seniormu membersihkan rumah sendirian? Lihat ke sana, cepat bersihkan dan bantu seniormu. Cepat, ujar Min Kyu. Makanan Min Kyu sudah dingin, jadi dia tidak melanjutkan makannya. Dia pergi mengambil mesin vakum dan membersihkan di dekat menara kartu remi sambil mengomel. Flashback, kau bukan hanya mencuri $300 yang berharga, tapi juga orang gila yang merayakan ulang tahun robotnya. Kau orang dengan kepribadian paling buruk. Jia mengangkat mesin vakumnya dan tanpa sengaja menyenggol menara dan membuatnya jatuh berantakan. Semua orang terkejut. Min Kyu menjatuhkan cangkirnya. Hiya, sesuai perkataan Baek Gyun, Jia lalu berpura-pura kalau baterai akan habis dan butuh di-charge. Min Kyu memanggil Baek Gyun dan menggebrak mejanya. Ia merasa membiarkan seekor anjing gila tinggal di rumahnya. Baek Gyun merasa frustasi karena AJ3 yang dia latih sangatlah patuh dan menyenangkan. Jia yang sudah dibawa ke lab memakan mie. Ia mengeluh ada orang di luar sana yang seenaknya membuang daging sapi. Oktal meminta maaf karena tidak memiliki makanan lain untuk diberikan. Kalian mau daging sapi Korea? Tanya Jia. Min Kyu berkata bahwa AJ3 terkadang tidak memahami perintahnya. Baek Gyun tidak sengaja melihat Jia yang sedang mengendap-endap akan masuk ke rumah Min Kyu, jadi ia berusaha mengalihkan perhatian Min Kyu yang juga akan melihat ke arah yang sama. Baek Gyun bertanya apa yang AJ3 lakukan. Min Kyu lalu menunjukkan tangannya yang terkilir, karena AJ3 lebih memilih menyelamatkan botol parfum dibanding dirinya. Jia dan Sanik berhasil masuk dan mengambil daging sapi yang sebelumnya sudah dibuang Min Kyu ke tempat sampah. Tamu harus diperlakukan dengan baik, tapi dia hanya peduli pada dirinya dan memperlakukan kita seperti kotoran. Omel Jia. Min Kyu bertanya kapan AJ3 akan memahami dirinya. Kalau tidak dia akan memikirkan ulang mengenai kontraknya. Lalu Baek Gyun melihat Jia sudah berhasil keluar dari rumah. Ah, apa yang kau lihat? Min Kyu akan melihat ke arah Jia dan Baek Gyun berusaha mendapatkan perhatiannya lagi dengan mengatakan bahwa Min Kyu harus menginput emosinya pada AJ3. Jia memanggang daging menggunakan mesin buatan Sanik.
Ia berkata pada Baek Gyun ia hanya memanfaatkan apa yang sudah dibuang orang. Jia lalu bertanya ide siapa memakaian pakaian pink murahan seperti itu. Apa kau tidak ingat? Tanya Baek Gyun. Flashback, Baek Gyun melihat Jia makan dengan penuh semangat dan saat itu Jia memakai pakaian yang sama persis dengan pakaian Aji 3 saat ini. Baek Gyun bahkan memesankan makanan lagi untuk Jia saat sudah di luar kedai pun, Baek Gyun masih memandang Jia sambil tersenyum. Ingat apa? Tanya Jia tapi Baek Gyun hanya menyuruhnya untuk makan saja dan menasihati Jia agar makan pelan-pelan. Sanik dan Hoktal menggoda mereka, bahwa sepertinya ada sesuatu yang terjadi di antara mantan kekasih ini. Saat tinggal bersama, cinta dapat bersemi kembali, kata Hoktal. Jia menyuruh mereka berhenti karena itu seperti film horor. Baek Gyun, film horor? Mengerikan. Apa menurutmu aku separah itu? Jia, kita ingin menghapus masa lalu kita. Di kamarnya, Min Kyu browsing cara melatih hewan pemburu. Untuk menyelesaikan masalah, aku harus menginput emosiku untuk membentuk hubungan, gumam Min Kyu mengingat perkataan Baek Gyun siang tadi. Lalu, ia membawa sebuah artikel berjudul Apa Itu Sebuah Hubungan? Hubungan adalah seperti menanam akar di hati seseorang, baca Min Kyu. Tapi ia bingung karena Aji 3 tidak memiliki hati.